sekarang lagi di Tangerang. Nah, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan eh, kepada saya. Walaupun saya cuman sharing aja loh teman-teman, bukan kita belajar bersama-sama. Kebetulan ada materi di sini, mari kita pahami dan kemudian kita belajar bersama-sama. Ya, seperti yang disampaikan si Sani tadi, ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat sering dari zaman bahela sampai sekarang. Itu pertanyaan apa sih kehendak Tuhan buat kita? Ah, dengan judulnya yang All Your Heart atau segenap hati kita, segenap hatimu. Apa sih? Sebelum itu, ini kita belajar dari uh, materi ini berasal dari pasal Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Sebelum kita masuk, mari kita baca bersama-sama. Jika ada yang bisa membaca, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Ayatnya bergantian aja. Ayat 11 siapa, 12 siapa, 13 sampai 14. Boleh teman-teman, bagi yang pegang Alkitab, atau bisa googling langsung di handphonenya. Yang duluan adalah anak Tuhan. Nggak bercanda. Semua kita anak Tuhan ya. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11 sampai 29. Sampai 14 ya. Nggak apa-apa. Saya masih bisa nunggu 1 jam lagi. Saya tunggu. Bang Jora, Bang Yora ya? Oh, udah sharing. Oke, baik. Boleh dibacakan. Oh ya, mohon maaf juga. Mohon izin ya kalau misalnya rumah saya ini agak deketan dengan apa namanya salah satu rumah ibadah mayoritas. Jadi kalau misalnya ada kedengaran langsung nyanyi, kita langsung teriak haleluya sama-sama ya teman, supaya jangan kalah kita ya, teman. Oke, boleh. Yeremia berapa, Bro? Yeremia Ayat. 29 ayat 11 sampai 14. Gantian ISIS kalau bisa. Oke, silakan. Yeremia 11 sampai 14 ya. Baik, Sampai saya akan 14. bacakan. 11 aja, Bro Yoram. 11 dulu Oke. nanti ganti-gantian. Oke. Yeremia 2 Plus, Yeremia plus. 29 ayat 11, bumi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. 12 siapa? 12. Oke. Siapa Ayat 12? Boleh. 12. Oke. Ayat 12. Bunyi firman Tuhan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanamkan aku, apabila kamu menanamkan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan menumpukan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-belaikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuatkan kamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bro Yoram dengan lantang dan pasti ya. Terima kasih Bro Yoram. Baik, sekarang begini teman-teman. Ketika bicara tentang keinginan Tuhan atau kehendak Tuhan, kenapa saya yakin pasti kita semua pertanyaan itu apa sih kehendak Tuhan ya untuk hidup kita, untuk nggak usah jauh-jauh untuk keluarga kita ya kan? Dan kalau kita tahu, pasti kita penasaran. Dan kalau kita tahu pasti apa tujuan Tuhan, kehendak Tuhan kepada kita, kita pasti anak-anak yang sukacita, penuh gembiraan. Betul nggak teman-teman? Tuh, saya dengar 5.000 orang teriak betul. Oke, amin. Oke, jadi tetapi ternyata dalam sejarah kemanusiaan tidak begitu teman-teman. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tidak mengerti kehendak Tuhan. Dan dia mencari-cari. Mencari-carinya gimana? Makanya ada teman-teman, ada yang supranatural ya, banyak ya. Ramal-ramal. Karena apa? Mau pengen tahu apa Mas? Apa yang pengen tahu? Apa sih hendak jalan hidup kita gitu. Ya kan? Kembali ke sana dari zodiak. Kalau saya dulu baca majalah zodiak. Kalau bagus
Oke, kalau nggak bagus, nggak bohong. Gitu. Ada yang pakai apa kartu tarot, banyak ya. Ada yang apalagi macam-macam lah, banyak. Ada yang wamnya segala macam lah. Oke, tetapi even sudah dilakukan seperti itu, kadang-kadang seperti saya juga memilih kata, ini bagus, ini jelek, tetap apa? Ada keinginan pribadi atau ada selfish kita, ada pemikiran kita sendiri untuk memilih hal tersebut. Betul nggak teman-teman? Bahwa kadang-kadang karena apa? Karena dikatakan tadi bahwa sebenarnya diri kita ini apa? Pada dasarnya ada berdosa dan apa? Kedagingan kita yang menuntut kita menjadi seperti itu. Nah, makanya ketika kita menginginkan sesuatu, kadang-kadang motif kita tidak 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 murni, tidak suci, ya. Bahkan apa yang kita pikirkan kadang-kadang kita pikirkan apa? Ini yang terbaik buat kita, katanya. Dan bahkan kadang-kadang kita tidak bisa memilih apa yang bagus sama kita apa tidak. Kadang-kadang kita membuat keputusan buruk, betul nggak? Nah, apalagi ketika dihadapkan kita dengan kehendak yang suci, ya, maka keegoisan kita akan muncul bahwa ketika Tuhan memilihkan menunjukkan jalan seperti itu, kita apa? Secara egois kita akan mengatakan apa? Oh enggak lah Tuhan, ini enggak, ya. Jadi pertanyaan adalah bukan karena Tuhannya, tetapi karena kemanusiaan kita yang ada keegoisan dan kadang-kadang apa? Meragukan Tuhan. Betul nggak teman-teman? Ya, itu dia. Nah, kemudian hidup ini kan bukan seperti apa katanya dalam pelajaran ini katakan kehidupan itu tidak seperti yang mempunyai tag katanya, yang tidak mempunyai petunjuk katanya. Tag tahu ya teman-teman, yang ada label gitu. Kalau misalnya mau dicuci, tolong hand wash, tolong pakai apa namanya listrikannya jangan panas-panas, seperti itu. Nah, sayangnya kehidupan kita nggak seperti itu. Dan kemudian kehendak Tuhan itu nggak seperti itu, bahwa kita bisa lihat, kemudian kita eh, checklist ini sudah dilakukan, maka kemudian jika kita sudah melakukan ini A, B, C, D, hasilnya adalah A plus B plus C, misalnya. Nggak gitu kehidupan ternyata. Nah, karena itu yang dilakukan oleh orang-orang dulu, orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia melakukan suatu persembahan, teman-teman tahu kan? Melakukan persembahan, kemudian melakukan ritual-ritual bahwa untuk mendapatkan sesuatu. Bahwa sampai persembahan, dia melakukan itu semua apa? Untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang, pada saat kekristenan zaman sekarang ini, itu juga terjadi ternyata, teman-teman. Ya enggak? Terjadinya gimana? Terjadinya adalah kita kadang-kadang mencoba untuk mengisi checklist atau melakukan sesuatu ritual dalam tanda kutip spiritual life. Artinya kerohanian, kehidupan kerohanian kita yang kita apa? Kita cocokkan, kita cocokkan. Kita cocokkan bahwa apa? Seperti apa? Kita sudah berdoa, mungkin juga kita sudah mengembalikan apa namanya? Membayar perpuluhan, kita sudah memberi persembahan, kita sudah berbuat baik, ya kan? Hal-hal seperti itu kita pikir kita sudah apa? Melakukan itu kemudian sudah memenuhi kriteria sehingga kita bisa meminta mengcustomize permintaan kita. Tuhan kalau saya lakukan ini, oke, saya mintanya gini lah Tuhan, kira-kira begitu. Enggak seperti itu ternyata. Karena apa katanya? Dikatakan di sini itu apa namanya? Perbuatan kita yang kita lakukan itu tidak ada yang salah. Seperti bukan berarti nggak boleh ke gereja ya teman-teman. Ke gereja, kemudian baca Alkitab, berdoa, itu nggak ada yang salah. Memberi persembahan, menolong orang, nggak ada yang salah. Tapi kadang-kadang ketika kita memohon, artinya meminta, kadang-kadang dengan keegoisan kita itu menjadi sesuatu yang berbalik kepada kita dan menjadi tidak baik buat kita. Dan walaupun kita melakukan saat teduh pagi hari, saat teduh sore hari, ya kan? Walaupun dilakukan seperti itu kadang-kadang apa? Tetap kita tidak bisa mengerti atau bertanya-tanya lah, apa sih kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Sama seperti saya ketika membawakan sharing ini dikasih ada materinya, saya bingung. Ini pas sebenarnya. Karena apa?
Kadang-kadang pertanyaan itu muncul dalam pribadi. Apa sih kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya? Ya enggak? Jadi sekali lagi teman-teman, ternyata itu bukan metodenya, bukan metodenya, tetapi bukan juga karena salah Tuhan, sehingga kita tidak tahu keinginan Tuhan. Tetapi karena apa? Karena kitanya, bahwa Tuhan kadang-kadang bisa menyatakan kehendaknya itu melalui apapun. Betul nggak teman-teman? Apa yang tahu? Ada yang tahu nggak bahwa Tuhan pernah membuat binatang bicara? Benar nggak? Ada nggak? Betul ya? Binatangnya apa? Kuda? Bukan. Keledai ya teman-teman. Mirip, tapi keledai. Ya, keledai ya bicara. Bisa dicari di Bible, di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan sudah sanggup melakukan itu, teman-teman. Nah, seperti ada suatu cerita yang di dalam Alkitab yang kita tahu. Ya, di dalam Kejadian 18, kita tahulah cerita tentang Sodom dan Gomora. Gitu. Bagaimana pada saat Sodom dan Gomora itu mau dihancurkan oleh Tuhan. Ada dua orang yang Tuhan tahu. Yang pertama, Abraham. Yang kedua, Lot. Ya. Tetapi cara penyampaian Tuhan, cara komunikasi Tuhan dengan Lot, dengan Abraham, berbeda nggak teman-teman? Berbeda ya, katanya. Bahwa dikatakan, eh, kenapa Tuhan tidak eh, me- memberitahu, mereveal tentang itu kepada Lot. Tetapi cara komunikasi yang beda antara, sorry, kepada Lot dan kepada Abraham. Kita bisa lihat di dalam kejadian ya, teman-teman, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin pernah tahu, pernah baca, sering baca, karena saya yakin yang ikut di sini, yang datang ke sini, anak-anak Tuhan rajin baca Alkitab. Ya walaupun belum, tapi akan ya. Semangat teman-teman. Ya walaupun ya Lot dan Abraham dikasih tahu, tapi hal yang berbeda cara berkomunikasinya. Kita tahu bagaimana Tuhan ketika berkomunikasi dengan Abraham tentang Sodom dan Gomora. Dia apa? Melakukan komunikasi yang dua arah. Menawar-menawar. Udah kayak dagang ya, tawar-menawar. Tuhan, kalau misalnya ada orang benar, masa kota ini dihancurkan Tuhan? Kira-kira gitu ya. Saking apanya? Itu kira-kira baru kenal sehari, 2 hari, atau kenal lama atau kayak gitu, teman-teman. Kenal lama ya. Jadi dia tahu, tuh, kalau misalnya segini Tuhan gimana Tuhan? Kalau gini Tuhan gimana? Di dalam kejadian, uh, bisa bandingkan. Kejadian 18 ayat 23 sampai 33 dengan kejadian 19 ayat 12 sampai 13. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, dia melalui komunikasi layaknya seorang sahabat. Begitu mesra, intens. Ya, berbeda dengan Lot. Lot dikasih tahu aja, begitu datang, tuh, udah. Maaf, saya pakai bahasa yang agak agak terlalu informal ya. Kadang, ya udah datang aja, langsung aja cabut. Kira-kira begitu ya. Malaikat datang, melihat Lot, langsung, ini tunggang langgakan, bawa saudaramu, bawa semua segala macam. Nah, kenapa hal ini berbeda? Nah, menurut pelajaran ini, teman-teman, bahwa apa? Kedekatan itulah yang membedakan. Bagaimana Tuhan tahu hatinya Abraham, kedekatannya, bagaimana Tuhan tahu kedekatan hatinya Lot dengan dia. Jadi ketika melihat itu adalah melihat dari contoh ini, kita tidak bisa katakan bahwa teknik ini yang benar, metode yang ini yang benar. Kalau berdoa misalnya jam 9 sampai jam 10 itu yang paling didengar Tuhan. Atau jam 1:05 dikit, detik ke 10, nah, nggak gitu ya teman-teman. Baru katanya bisa didengar Tuhan. Enggak. Ternyata bukan metode. Tetapi apa? Tergantung kepada relationship atau hubungan. Ya. Bukan hubungan antara yang lain ya. Hubungan kepada Tuhan. Teman ya. Oke. Bagaimana uh, kita bisa kadang-kadang berpikir, oke lah, saudara Hanafi, Kak Hanafi, Bro Hanafi bilang, oke kedekatan katanya. Come on lah, kita ini anak Tuhan semua. Semua kita ngumpul di sini, ya nggak teman-teman? Di The Promise Community. Kenapa? Ya anak Tuhan. Kita punya suatu hubungan dengan Tuhan. Betul, betul ya. Tetapi apakah ketika ditanya, benar nggak sih semua orang Kristen itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan?
Ya enggak? Pertanyaan adalah, oke, kita berhubungan dengan Tuhan, kita berdoa terus. Tetapi hubungan tipe seperti apa sih hubungan kita dengan Tuhan? Kira-kira itu pertanyaannya, ya enggak? Apakah itu dengan pemikiran, dengan intensitas yang sangat mesra dan intens, ya, sama seperti Abraham pada saat itu dengan Tuhan, katanya. Jadi katanya kadang-kadang karena apa? Ketika kita datang kepada Tuhan dan ingin mempunyai suatu hubungan dan mempunyai minta kehendak, kadang-kadang apa? Di dalam keduniawian ini mencoba kita untuk datang kepada Tuhan, mencoba kekuasaan atau kuasa Tuhan ini untuk menyelesaikan apa? Untuk menyelesaikan atau membereskan rencana manusia, rencana kita. Kita datang pada Tuhan, kita lihat, kita menggunakan kuasa Tuhan, meminta kuasa, bimbingan, tetapi untuk menyelesaikan apa? Menyelesaikan planning human, planning manusia, planningnya kita. Sedangkan yang dikatakan adalah keinginan atau kehendak hati yang sangat dalam kepada Tuhan, yaitu ya apa? Menggunakan kuasa Tuhan, meminta kuasa Tuhan, sehingga diberikan untuk menyelesaikan apa? Atau menjalankan apa? Kehendak Tuhan. Ya, itu bedanya teman-teman. Ketika hati kita berbicara kepada Tuhan dengan inline dengan sejalan bahwa apa? Yang kita mau selesaikan adalah kehendak Tuhan. Jadi bukan human center, bukan kemanusiaannya yang apa? Yang kita kedepankan, tetapi apa? Tuhannya. Apa yang kita lakukan? Apakah Tuhan dimuliakan atau tidak? Kira-kira. Dan ketika penyerahan total seperti ini, dikatakan bahwa mereka tidak akan, kita orang Kristen, tidak akan salah menginterpretasi pemikiran kita, perasaan kita, kemudian ambisi kita, motif kita, semua. Sorry ya, ada masuk nggak suara yang lain? Wait, oke. Jadi eh, motif, keinginan kita adalah apa? Kerja dari suatu Roh Kudus, suatu dari Kudus. Wait, bentar ya, teman. Oke. Jadi, bagaimana sih kalau gitu kita mendapatkan suatu tuntunan daripada Roh Kudus itu, hubungan yang mesra, yang intens dengan apa Tuhan kita? Katanya dikatakan apa? Setiap hari kita harus lakukan itu. Setiap hari kita harus dengarkan words of God. Words of God itu apa? Firman Tuhan. Apa yang tertulis. Sehingga apa? Sehingga kita ketika mencari Tuhan, katanya, kita dilepaskan dari rasa keinginan dosa dan rasa keegoisan kita atas pemikiran-pemikiran keegoisan kita. Dan itu akan didapatkan dengan ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendapatkan apa? Bagaimana kita melihat masa lalu kita. Kita bersyukur Tuhan selalu selamatkan kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita berdoa, mempunyai suatu hubungan yang eh, luar biasa pada Tuhan, kita bisa merefleksikan apa yang terjadi dan kita bersyukur, kemudian kita bisa mengetahui apa yang akan ke depannya. Dan itu tidak gampang teman-teman ternyata. Saya juga alami itu tuh nggak gampang. Kadang-kadang saya maunya gini Tuhan. Kan saya punya planning A, B, C, D gini-gini. Tuhan tolong Tuhan. Saya mau A, B, C, D gini Tuhan. Nah ketika penyerahan itu ketika datang, katanya, dikatakan di sini adalah, itu sangat menyakitkan. Menyakitkannya gimana? Gini loh teman-teman. Ternyata merubah suatu tabiat itu susah ya. Betul nggak? Merubah suatu tabiat itu susah. Sangat-sangat susah. Nggak usah apa bangun kemudian mau coba berdoa dulu susah saya. Bangun ya udah langsung aja cabut. Ya nggak? Cuci muka buka tudung makanan. Ada makanan apa nih? Gitu. Kira-kira gitu teman-teman. Ini enggak. Ini akan dirubah katanya. Mencoba berubah. Bagaimana sih caranya? Ketika itu ada katanya, maka penyerahan harus dilakukan. Pertobatan harus dilakukan. Kemudian dosa-dosa harus kita sangkal. Kita sangkal diri kita. Bukan sangkal gini ya. Aku sih no, bukan gitu teman-teman. Bukan.
Nah, tapi menyangkal itu artinya apa? Menjadi hal-hal yang tidak baik itu bisa kita taklukkan. Ketika itu terjadi, teman-teman, eh, maka suara-suara keegoisan dapat kita dengar, dapat kita tahu. Dan yang ada kehilang suara-suara keinginan hati kita, keinginan daging kita hilang. Yang ada adalah apa? Suara-suara Tuhan makin jelas, makin jernih, makin kita tahu, makin kita selaras kepada kehendak Tuhan. Nah, di sini ada banyak ayat-ayat Alkitab, teman-teman, yang memperlihatkan bagaimana orang-orang yang punya relationship yang luar biasa. Oh, sorry, ternyata ada penentangan di sana. Coba boleh baca di Ezra 7 ayat 6 sampai 11. Boleh teman-teman ada yang baca? Ini volunteer untuk membaca Ezra 7 ayat 6 sampai 10. Kemudian 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 5. Kemudian Lukas 10 ayat 27. Boleh masing-masing ada yang bacakan? Ezra 7 ayat 6 sampai 10. Kemudian ada 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 5. Kemudian Lukas 10 ayat 27. Boleh teman-teman? Atau saya tunjuk kayak Misani jadi guru. Saya tunjuk, boleh. Oke, saya deh yang Oh, Ezra. Oke, di dalam Ezra 10 ayat 6, betul ya bro ya? Ezra 10 ayat 6. Ezra 7 ayat 6 sampai 10. Oke, Ezra 7 ayat 6 sampai 10. Ezra ini berangkat dari Babel. Dia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Juga berangkatlah pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di Bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Ayat ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Ayat 10, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Baik, terima kasih. Amin. Tuhan. Lihat, kita Ezra bagaimana Pak? Dilindungi. Bagaimana dia mempunyai suatu hubungan Tuhan, bagaimana orang yang punya hubungan yang sangat mesra dengan Tuhan. Apa katanya? Dikatakan di situ. Dia pergi, dia balik, diberkati dan dilindungi ya. Kemudian di 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 5. 2 Timotius 4 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 5. Sorry ya sisa nih. Negara. No problem, bro. 2 No problem. Okay, Timotius thank you. 2 ayat 4 sampai 5. Oke. Ada yang bisa baca atau saya bacain? 2 Timotius berapa? 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 5. Udah. Aku udah ketemu. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 5. Bunyi firman Tuhan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Lihat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan. Lihat, bagaimana di dalam 2 Timotius 3 kata apa? Bagaikan prajurit
yang tidak pikirkan lagi kehidupannya. Karena dia tahu apa? Ketika dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dia mempunyai hubungan baik dengan komandannya, maka dia apa? Hidupnya akan terpenuhi. Jadi nggak mikirin kehidupan bukan karena apa? Bukan masa bodoh. Tetapi kehidupannya akan dipenuhi karena komandannya. Ya. Dan itulah yang apa? Yang memperlihatkan kita bagaimana analoginya hubungan kita seharusnya dengan Tuhan. Sama kalau gitu bagaimana dengan Yesus pada saat di dunia ini? Bagaimana Yesus berdoa? Bagaimana Yesus mengatakan di dalam Yohanes 4 ayat 34 dikatakan bahwa apa? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Mungkin dia katakan pada saat di makananku, apa sih artinya dia bilang makanan? Artinya apa? Utama, yang paling penting. Orang kerja cari apa? Cari makan. Walaupun kadang-kadang orang kerja cari makan, tapi gara-gara kerja nggak jadi lepas makan ya. Bukan gitu ya. Nah, orang kerja, semua muter segala macam, ujungnya apa? Basic life. Basic life-nya food, makanan. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan, Bapakku. Artinya Tuhan mencoba memperlihatkan kepada kita bahwa eh, berhubungan atau berdoa, ya berdoa itu artinya berkoneksi, bersekutu dengan Tuhan itu adalah yang utama. Bahkan apa? Yang lebih dari makanan katanya. Jadi makanan, kalau orang udah jago kan namanya, misalnya secerita lah, misalnya jago grafik segala macam, paling saya bilang, wih jago ya bikinnya sih, ya udah makanan dia itu. Kan orang bilangnya enggak. Artinya udah, wah udah melekat. Nah itulah yang mau apa? Umat-umat Tuhan ini. Bahwa itu sudah menjadi makanannya. Sudah menjadi rutinitas, bukan rutinitas malah. Sesuatu basic needs yang dia perlukan. Dan Tuhan Yesus ketika di dunia melakukan itu, teman-teman. Dan bagaimana dia ketika dia dicoba, kita tahu cerita ini ya, di Getsemani ya, bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus berdoa berapa kali? 4 kah? 3 kali. 3 kali ya, teman-teman. 4 kali. 3 kali dia berdoa supaya apa? Cawan itu lepas daripadanya. Artinya, saking dia membutuhkan, bukan dengan kekuatannya, tetapi dengan kekuatan Tuhan dia meminta. Nah, itu yang dicontohkan Tuhan kepada kita. Bagaimana begitu dia memikirkan bahwa kasih itu melebihi daripada kehidupan itu sendiri. Ya, bagaimana dia datang dan mencoba untuk bersekutu dengan Tuhan, dia berdoa melalui pergumulannya untuk mengetahui kehendak Tuhan. Tetapi walaupun gitu, sama kayak kita, ya Tuhan, jangan ginilah Tuhan. Nah, bayangkan kita juga begitu. Kadang-kadang ya, kalau Tuhan Yesus, ampun. Sampai Tuhan Yesus loh, sampai bilang gitu, kalau bisa enggak Tuhan. Tetapi dia melakukan kehendak Tuhan. Nah, kita mungkin, aduh Tuhan, janganlah, mendingan yang ini gajinya lebih gede Tuhan. Tolonglah Tuhan, panggil Tuhan. Tapi ketika dimasukin di situ, ah Tuhan, ini mah kehendak bukan kehendak saya. Tetapi ternyata apa? Ceritanya pasti lebih baik. Ya, amin saudara. Amin ya. Oke. Nah, eh, bagaimana artinya? Bagi, sorry. Kalau gitu, godaan apa yang ada pada kita? Kalau Tuhan Yesus benar, dia godaannya untuk apa? Supaya tidak menyelamatkan dunia, tidak menjadi penebus kita. Bagaimana godaan-godaan kita? Ya, ada banyak untuk apa? Menghindari kehendak Tuhan ketika datang. Bagaimana apa namanya? Kita itu menurut perintah Tuhan itu yang seperti prajurit tadi dengan setengah hati katanya. Ada 3 katanya menurut apa namanya? Menurut pelajaran kita ini. Yaitu apa? Ada yang setengah-setengah. Kalau ini saya ikut Tuhan. Kalau yang itu, nanti dulu Tuhan. Atau ya nantilah Tuhan. Kalau saya sudah berubah, saya akan ikut Tuhan. Atau ada juga yang udahlah Tuhan, saya nggak mau. Udah pokoknya kalau itu nggak mau saya. Yang penting saya tahu Tuhan. Ya, gitu aja. Nah, cobaan-cobaan seperti ini yang ada pada kita. Bagaimana kita bisa apa? Melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam pelajaran ini, pelajaran yang terakhir adalah bagaimana kita tahu kehendak yang suci itu Tuhan kepada kita, yaitu melalui doa, teman-teman, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita ya. Bagaimana doanya tadi? Seperti doa yang
eh, melalui doa itu bisa yang intensitas, yang mesra, yang hubungan yang sangat-sangat baik ya. Mesra itu nggak selalu dengan pasangan kan, ya kan? Ada bro romance katanya dengan sila anak-anak sekarang. Maklum saya generasi Z ya, Z plus plus maksudnya. Nah, bro romance itu antara temen cowok-cowok itu bro romance, artinya apa? Mesra, sohib gitu, ya kan? Bagaimana teman-teman yang lain juga. Itulah apa relationship yang diinginkan. Nah, ada beberapa dikatakan di sini, yaitu melalui doa. Doa yang melalui petunjuk-petunjuk daripada Tuhan katanya. Jadi, supaya apa? Memberikan pertimbangan kita untuk tidak salah. Kemudian, bagaimana kita tetap datang kepada Tuhan di setiap hari, setiap pagi. Sebelum kita melakukan sesuatu, untuk datang kepada Tuhan setiap pagi. Jangan seperti teman saya waktu di asrama dulu. Saya anak asrama dulu. Kalau dia berdoa seperti kusuk sekali pagi-pagi ketika kami di kafeteria mau makan kan, dia susuk sekali, dia begini dekat, dia tutup begini, dia berdoa menunduk. Ternyata dia takut makanannya diambil. Bukan makanan, bukan seperti itu ya, teman-teman. Bukan sepertinya kelihatannya dekat, tetapi biarlah datang pada Tuhan setiap pagi untuk mempersatukan kita. Karena katanya apa? Sama seperti malaikat. Malaikat akan apa? Sama seperti Nathanael yang dilihat Tuhan di bawah pohon ara. Tuhan Yesus. Maka malaikat Tuhan siap sedia dekat kita untuk menolong kita, untuk membantu kita di dalam pergumulan kita ataupun di dalam segala rencana kita. Kemudian orang tua katanya juga selalu bawa ke dalam doa dulu untuk menjadi hikmat kebijaksanaan untuk dapat apa? Mendidik anak-anaknya. Kemudian yang terlebih adalah biarlah kehendak kita ini selalu menjadi kehendak Tuhan. Seperti yang tadi ya, bagaimana dengan uh, ketika kita berdoa maksudnya, maka Tuhan akan menyatakan kehendaknya. Kita akan tahu. Dan jangan terlalu banyak planning, tetapi serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kita akan tahu bahwa kehendak Tuhan ada pada kita, apakah ini kehendak Tuhan atau tidak. Kita pribadi, masing pribadi secara hati akan tahu kehendak Tuhan. Demikian pelajaran pada saat ini teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita ada sukacita, damai sejahtera dalam hati kita pada saat ini. Tuhan memberkati.